Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat halaman front page dengan menggunakan Elementor, ya. Jadi kita akan membuat halaman page dengan Elementor. Nah, halaman Elementor ini berguna untuk membantu kita mendesain website kita secara lebih manual, kemudian sesuai dengan kreasi yang kita inginkan, dan sangat bagus untuk mengatur tampilan page, ya. Ada lagi post. Kalau post itu biasanya diatur oleh tema kita yang kita gunakan, ya. Jadi antara page dan post itu beda. Nah, kalau page itu seperti ini nih halamannya. Ini halamannya belum rapi, kita bisa mengatur halaman ini berdasar menggunakan Elementor. Baik, kita mulai saja. Bagaimana caranya? Pertama, kemarin kita sudah menginstal Elementor. Nah, ya, kita akan memulai menggunakan Elementor. Caranya pertama kita ke plugin yang bernama Elementor. Kemudian kita klik saja plugin tersebut. Kemudian kita pilih page, ya. Dalam hal ini kita mau nyeting itu, ya. Kita mau nyeting. Nah, kita akan membuat halaman Elementor pertama kita. Baik, kita akan menggunakan edit with Elementor. Nah, di sini kita bisa sudah mulai masuk, ya. Ini dia halaman Elementor kita. Ada beberapa cara mengatur sebelum lebih jauh. Yang pertama, kita lihat di bagian thumbnail yang di bawah ini. Nah, ya, kita akan menggunakan ini semua. Sebelum kita menggunakan yang di sini, kita akan mempelajari thumbnail yang di bawah dulu. Yang pertama, ini ada setting, ya. Ada 3 pilihan default yang digunakan untuk page layout kita. Yang pertama adalah default, yang kedua adalah Elementor Canvas, ada Elementor Full Width, ada Full Width Template, ada Front Page Template, dan Landing Page Template. Kita bisa memilih salah satunya. Kalau yang default, maka kita masih meminta seperti ini, default. Jadi setengahnya dari tema yang kemarin kita pakai, di bawahnya kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu dia yang pertama, halaman default, ya. Kita akan coba langsung membuat tampilan website kita menggunakan default, ya. Yang versi default ini, ya. Sekali lagi di setting di bawah, di bagian thumbnail yang di bawah. Baik, langsung. Ini kan halamannya. Nanti kita bisa ganti di judul di awal. Sekarang kita mengedit, karena ini yang bagian atas adalah tema, kita hanya bisa mengatur yang di bawahnya. Jadi kita bisa menambah seksi di sini, section. Nah, kita pilih misalnya kita mau tambah 1 bagian. Oke, setelah masuk, kita bisa memilih, ya, kotak ini untuk kita simulasikan, untuk kita isi dengan keinginan kita. Misalnya saya mau pakai, nah ini kita bedakan saja. Stretch itu penuh, ya, full. Kalau yang stretch-nya tidak dinyalakan, maka stretch-nya akan tergeser ke sini. Kalau yang ini full. Kalau kita mau bikin halaman, maka kita pilih ini. Nah, di bagian ini, box-nya ini, kita bisa pilih yang full width atau yang box, ya. Bedanya apa? Bedanya kita akan coba pelajari. Kita akan tahu setelah kita memasukkan gambar di dalam sini. Caranya adalah kita tambah sini, bukan tambah sini, sorry. Jadi pas dipilih di sini, itu ada kayak thumbnail tadi, thumbnail aplikasi-aplikasi yang disediakan di sini. Jadi kita tahu bentuknya itu seperti apa. Nih, kita masukin. Nah, maka bentuknya akan seperti ini, ya. Kalau kita masukin gambar, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, gitu kira-kira. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya kita akan edit seksinya di sini. Kita pilih yang pagar ini, edit section ini, kita klik. Nah, kita kembali ke halaman ini. Kemudian kita bisa pilih hedge. Nah, ini ada fit to screen atau min hedge. Nah, kalau setelah stretch-nya nyala, min hedge, maka kita akan punya. Nah, ini wilayah editnya di sini nih. Yang warna biru ini.
biru ini adalah wilayah edit. Nah, berarti di sini halamannya kosong, ya. Halamannya ada jeda kosong. Nah, kita bisa kita kasih no gap, atau kita bisa kayak gini nih. Ini aturan kita nih. Jadi nanti ini dengan ini nggak ada jeda bisa. Nah, caranya kita pilih yang ini. Jadi di setting aturannya berdasarkan ini kita ya. Ini karena gambarnya terlalu kecil, kita harus cari gambar yang lebih sesuai ya. Saya akan coba cari gambar-gambar background yang bagus di ini saya. Misalnya saya mau pakai kita cari gambar apa ya yang menarik. Nah, ini ada gambar masjid, saya coba masukin dulu. Ini contoh saja ya, contoh saja, walaupun dia menyarankan ada ukuran gambar yang tepat ya yang bisa kita gunakan. Tapi kalau nggak ada, kita pakai yang ini aja. Ini lagi upload konten terlalu besar filenya, kita bisa cari lagi. Jadi upload selnya size itu 64 ya. Coba cari di picture kali ya. Kita bisa cari gambar-gambar yang kira-kira menurut kita cocok untuk dijadikan gambar thumbnail ya. Oke, ini bisa kita upload ya, kita coba upload ya. Kita masukin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita bisa, karena ini masih ada kotak seperti kotak gitu ya, maka kita bisa mengatur ukuran ininya. Nah, jadi kita edit section di sini. Kemudian kita pilih content weight-nya. Oke. Nah, ini min height-nya, minimumnya kita bisa atur. Fit to screen ya. Jadi kita akan atur ini. Coba kita pilih full wedge. Oke, min height ya, kita bisa tarik ininya. Oke. Kalau mau lihat previewnya, kita bisa pilih yang gambar mata. Nah, ini previewnya ya. Preview gambarnya. Oke. Kalau misalnya mau full halamannya ini, karena ini bagian dari gambar, ini bagian dari aplikasinya, kita pengen ininya full di sini. Kita lihat perbedaannya ya. Ini kan kotaknya seperti ini. Kita mau ininya full tadi ya. Maka kita mengeditnya bukan di image. Jadi kayak gini. Ini adalah bagian gambarnya. Kita bisa ganti nanti. Jadi pas di edit sectionnya ini, kita masukin gambarnya di edit section. Jadi di style. Nah, di background ini kita bisa pilih gambar yang kita mau tadi, yang ini. Nah, beda ya. Jadi yang di depan ini adalah aplikasi yang tadi saya pasang. Apa istilahnya itu? Istilahnya elemen-elemennya. Nah, yang di dalam ini ada, di belakang ini ada backgroundnya. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Bagian depan dan bagian belakang. Lalu bagaimana cara mengedit ininya? Nah, kita bisa edit section yang ada di sini. Misalnya mau diganti dengan yang lain, kita coba dulu ya. Misalnya saya mau masukin ini. Nah, ya kan. Ini sebentar. Saya mau masukin misalnya heading. Oke. Nah, maka yang di bagian ini kita bisa delete. Nah, hilang dia fotonya. Nah, di bagian heading inilah kita masukin misalnya kita mau kasih tulisan apa ya, kita misalnya mau kasih bentuk apa yang kira-kira ada di website yang kita pengen bikin itu bagus,
Misalnya yang bagian pertama ini saya nggak mau ini deh, saya maunya masukin penjelasan seperti ini yang ada biasa di dalam website. Misalnya saya mau bikin apa saja yang ada di website saya, isinya seperti apa, kita bisa cari dulu. Misalnya saya mau masukin apa ya, ini masih bagian umum ya. Kalau teman-teman pakai yang pro itu lebih banyak ya, lebih banyak. Ini juga sebenarnya sih udah lumayan banyak ya, udah lumayan banyak dan bagus-bagus ya. Jadi kayak misalnya ini seksinya kita bisa tambah, misalnya kita nambah kolom di sini bisa 2, bisa 3. Nah dari sini kita bisa masukin stylenya, misalnya yang seperti ini. Yang pasti kita memang harus ada contoh sebelumnya. Misalnya kita ada website orang lain yang menurut kita bagus, kita bisa contoh gitu ya. Oh ini dikunci nih, berarti kita belum dapat yang pro ya. Nggak apa-apa, kita pakai yang biasa dulu, yang general ya. Nah seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa masukin gambar lagi di bagian ini. Kalau saya pribadi sih ketika saya pakai Elementor, sebenarnya yang basic aja itu udah bagus sih. Sudah, kita nggak perlu banyak-banyak banget untuk bikin sebuah website. Nah ya, ini bisa kita edit sesuka kita. Biasanya saya bikin satu dulu, kemudian saya edit sesuka saya. Kemudian ini bisa bentuknya ini, bisa bentuknya juga yang lain juga bisa. Misalnya kayak apa ya, kayak icon gitu ya, itu bisa juga ya. Ini kalau misalnya mau kasih gambar seperti ini, kita misalnya heading, terus tuh warnanya kita kurang menarik ya, misalnya warnanya kok warna biru gitu ya, saya mau ganti warna yang lain bisa gitu ya. Jadi kayak ini tuh ini kita aja kayak gini, stylenya kita ganti aja warna. Oh harusnya kita ke bagian ini. Jadi kayak misalnya saya mau edit ininya ya, warnanya ini jadi warna yang saya mau, bisa juga ya. Misalnya sini kita ganti warnanya jadi warna hitam, itu bisa ya teman-teman ya. Ini juga bawahnya kita ganti. Jadi gampangnya itu kalau teman-teman biasa pakai Canva juga, ini sebenarnya hampir sama, nggak sama juga sih. Maksudnya metodenya adalah yang pertama teman-teman fokus ke bagian ininya, bagian utamanya kita klik aja sini. Yang ini kan jadi terdiri dari 2 ya, gambar dan konten. Nah kalau kita mau edit gambarnya, berarti kita pilih, kan ini kontennya ya, konten kita masukin, mau ganti teks, mau ganti gambar, ini semua di sini. Misalnya website ini adalah website banyak. Nah ya, teman-teman bisa tulisin di bawah sini ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya saya akan cobakan contohkan bagaimana website orang lain kemudian kita bisa create ulang ya. Website manapun yang bisa kita bisa create ulang. Terus juga misalnya ini kita mau ganti ini benda, kita mau edit tadi ya gambarnya, maka kita ke style, kita pilih bagian gambar gitu kira-kira. Jadi kita bisa edit gambarnya, kita bisa memilih jarak antara ini dan tulisan, ukuran gambarnya dan sebagainya ya. Kita mau animasinya seperti apa, ini animasinya jalan kalau kita lihat di sini. Nah ini kayak gini ya, jadi kita bisa mengedit. Nah ini kayak gini ya. Kemudian kita bisa mengatur semua yang kita mau ya. Misalnya CSS-nya juga kita bisa atur. Kalau yang paham tentang pemrograman terutama CSS bisa diatur sendiri.
translationnya kita juga bisa atur berapa waktunya dan sebagainya. Jadi begini, semakin gelap. Nah, ini ya, kopasnya kita bisa atur seperti itu ya. Jadi terus juga kita edit sebelah sininya. Kalau misalnya kita nggak males, kita masih bukan males sih, artinya kita pengen seragam gitu ya, kita bisa copy sebenarnya di sini. Jadi misalnya gini, paste aja gitu. Nah jadi kan nggak usah ngedit berulang-ulang, kira-kira gitu ya. Ini juga sama. Jadi tinggal ganti kata atau tinggal ganti gambar. Nah itu. Nah tadi kan PR-nya masih di background belakang ini ya, belum rapi teman-teman. Jadi kita mau rapihin ini ke atas dikit, ke bawah dikit. Jadi caranya kalau ini bagian dalam sectionnya, kalau mau ngedit untuk sectionnya kita pilih yang ini. Nah ya, ini kita atur di bagian layout. Saya biasanya pakai min hedge. Ya, min hedge ini menurut saya bagus karena saya bisa ngatur ukuran ininya, ukuran lebar. Ya kayak gini, saya mau lebarnya segini gitu ya. Lebarnya segini. Kalau stretchnya dimatiin kayak gitu ya. Ini bisa di box ya, mau kayak gimana, mau full width atau di box. Nah ya, kita bisa atur. Nah, ini sudah bagus ya. Kalau pertanyaannya, kalau misalnya kita mau masukkan link di sini, jadi kalau kita pilih ini akan klik ke kemana gitu, itu bisa. Misalnya kembali lagi ya, nanti kita mengedit section, sekarang kita mengedit bagian ininya, kita klik aja, bagian ini akan ke arah sini. Kemudian saya mau gambarnya ini ada link, itu bisa ya, sesuai keinginan teman-teman. Jadi kayak di kontennya itu kita bisa masukin link ya. Misalnya saya mau masukin link dari blog ya, maka saya pilih copy link address, kemudian saya akan pilih ke sini, saya masukin. Nah nanti ketika ya saya klik ini, maka akan masuk ke halaman selanjutnya. Kalau kita buktiin ya. Nah ya, ketika ini belum bisa, jadi harus buka lagi dari sini ya. Nah ketika saya klik ini, maka dia akan lari ke halaman blog gitu kira-kira ya. Kira-kira seperti itu cara mengeditnya. Ini baru satu section. Nah kalau mau tambah lagi gimana? Bisa ya, mau tambah lagi kita bisa mengeditnya lagi di bawahnya. Misalnya kita mau tambah lagi ya, sectionnya boleh. Nah atau kita mau pakai yang disediakan oleh Elementor, ada di sebelahnya nih, namanya kayak seperti folder. Nah ini library-nya, library dari Elementor. Kita pilih berdasarkan blog atau kita pilih berdasarkan page. Kalau mau belajar awal sih lebih bagus ini, cuman kalau mau lebih maju pesat ya cepet ya, kita harus belajar dari cara manualnya. Nah kayak misalnya kita mau masukin ini, bisa, ini yang free ya. Nah kita bisa masukin banyak kok, jangan lihat gambarnya ya, ini kan gelap semua, tapi sebenarnya ini bisa diganti ya. Misalnya kita insert, mana ya, sebentar, misalnya tadi kita dari bawah ya, kita mau masukin insert, minta dikonekin dulu ya. Saya sih biasanya nggak pakai konek-konek gini ya, tapi nggak apa-apa, kita nanti saya coba lihat ini perubahan terbaru mungkin dari Elementornya. Mungkin dia pengen kita punya akun sendiri sebelum kita pakai ini, tapi sih biasanya langsung pakai aja kalau saya. Ya ini dia minta untuk membuat akun. Nah itu dia perbedaan dalam aplikasi. Nanti kita mengaktifkannya kita di sesi yang selanjutnya. Kira-kira begitu ya. Sekarang kita pakai yang ini dulu. Nah kita bisa cari section-section yang lain. Kita bisa milih strukturnya seperti apa dan sebagainya, terus sampai bawah. Ya, itu saja mungkin sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.